Shalom Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu sekalian untuk beribadah bersama dengan kami GBI New Heart. Mari siapkan hati dan pikiranmu untuk menerima lawatan dari Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan setiap kita kesempatan untuk bertemu kembali walaupun hanya via ibadah online. Tapi kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, kini kita masuk di minggu pertama di bulan Juni tahun 2021. Kita percaya hari-hari ini Tuhan semakin lebih lagi menguatkan setiap kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita Bapak Ibu, mari saya undang setiap kita untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kesetiaan-Mu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapak, siang hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan Yesus. Kami mau dipenuhi oleh Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan agar kami dapat memberikan yang terbaik dari seluruh hidup kami Tuhan untuk-Mu Bapa yang baik. Karena kami mau Tuhan dedikasikan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Memenuhi setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Jangan lewatkan satupun dari setiap kami Tuhan Yesus. Karena kami sangat rindu, kami ingin bertemu dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami dedikasikan Tuhan ibadah kami siang hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Dan hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Sembah Kau Allah.
bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Haleluya. Engkau indah Tuhan, Engkau layak indah, sungguh indah karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Mari bawa lebih lagi yang terbaik untuk Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau layak terima segala pujian kami, Engkau layak terima segala hormat kami, Engkau layak benar Tuhan Yesus. Engkau kekuatan untuk setiap hidup kami Tuhan. Engkau kekuatan bagi setiap hidup kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau panggil nama Tuhan. Kami hanya mau panggil nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan dengan segenap hatimu Bapak Ibu. Panggil namanya yang mengasihi engkau. Yesus, Yesus, berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. katakan lebih lagi Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau katakan lebih lagi, panggil namanya. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Lebih lagi Bapak Ibu katakan Yesus Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan mulut kami puji dengan mulutku
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan sebentar Tuhan kami mau menari-nari, kami mau melompat meninggikan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap tarian-tarian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, setiap kita menyiapkan hati kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa saudara? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami mau satukan hati kami Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara di rumah sorakan haleluya, karena kita percaya kita mau lebih lagi bawa yang terbaik untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian ini, Gloria. Kami datang membawa setiap pujian kami Tuhan, dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan di atas segalanya.
Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak katakan Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Segala pujian hanya layak untuk-Mu Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya undang setiap kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, jika kami tadi sudah menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan kami sudah membawa setiap tarian pujian kami Tuhan. Kami percaya semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Ajari setiap kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Kami meminta Bapak Ibu semua mempersiapkan roti atau biskuit sebagai pengganti hosti, juga air putih atau teh sebagai pengganti anggur. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita sama-sama nyanyikan Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama katakan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sama-sama angkat hosti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah hosti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Katakan thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang telah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Kami hanya dapat mengucapkan thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Mari sembah Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu kepadanya, sebab hanya Engkau yang layak. Kami tinggikan, kami muliakan, disembah dan diagungkan. Engkau Tuhan yang telah mati di atas kayu salib bagi kami semua. Kami bersyukur buat penebusan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pengampunan dosa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami merenungkan Tuhan Yesus, karya salib-Mu Tuhan 2000-an tahun yang lalu, betapa kami mengucap syukur telah Engkau pilih untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan Yesus, hingga Engkau telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kami.
Harusnya kami semua binasa karena dosa kami Tuhan. Tapi karena kasih-Mu yang besar, karena anugerah-Mu yang luar biasa atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang telah menebus kami, Engkau yang telah rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Engkau yang telah membuang dosa kami Tuhan ke dalam tubir laut. Sehingga kami Tuhan Yesus benar-benar sudah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami sungguh bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dapat memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Dan kami sungguh bangga Tuhan Yesus, kami dipilih menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa memiliki Yesus di dalam hidup kami itu sudah lebih dari cukup Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk mengucap syukur Tuhan dalam segala hal di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa hidup ini adalah anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kuserahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus lawat mereka semua, Tuhan Yesus jamah. Tuhan Yesus dengarkan setiap seruan dan doa anak-anak-Mu. Mereka yang berseru pagi, siang, sore dan malam menaikkan permohonan berseru kepadamu Tuhan Yesus, memohon pertolongan-Mu. Engkau lihat Tuhan Yesus, karena kami tahu Bapa bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong Tuhan. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan anak-anak-Mu. Dan Engkau pasti melihat setiap tangisan, setiap air mata kami Tuhan Yesus. Engkau tampung di dalam kirbat-Mu yang kudus. Kami tahu Tuhan, mungkin dunia semakin jahat Tuhan Yesus, tapi kami bersyukur kami tidak pernah berjalan sendirian. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu menyertai kami Bapa. Terkadang kami tak sanggup Tuhan, terkadang kami lemah Tuhan Yesus menjalani hari-hari kami, tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa menguatkan kami, yang selalu memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami sendirian Bapa. Meskipun kami seringkali tidak setia, tapi Engkau Tuhan yang tetap setia Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, setiap aspek kehidupan mereka. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang berdoa Tuhan Yesus untuk kebutuhan hidup mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu tidak akan pernah meminta-minta. Sebab Tuhan yang akan selalu mencukupkan kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, kami tidak akan perlu khawatir terhadap apapun juga. Sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami yang sedang bersedih dan berduka Tuhan Yesus, hiburkan Bapa. Kami tahu ada Roh Kudus di dalam hati kami masing-masing. Roh penghibur, roh yang akan senantiasa memberikan sukacita ke dalam hati kami. Terima kasih di dalam hati kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap doa dan permohonan anak-anak-Mu, aku percaya Tuhan, Kau akan menjawab satu persatu Tuhan Yesus, indah pada waktunya. Karena aku tidak dapat menyebutkannya satu persatu Tuhan. Mereka berdoa untuk pekerjaan Tuhan Yesus, berikan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang telah bekerja dan berusaha Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Anak-anak kami juga yang sekolah Tuhan Yesus memberkati semua kami Tuhan. Tanpa terkecuali Tuhan akan melawat kami semua. Dan terutama mengubahkan setiap kami Bapa. Hati kami akan semakin hari semakin diubahkan. Hidup kami akan semakin hari semakin diubahkan. Sehingga kami memiliki karakter Kristus di dalam hidup kami Tuhan Yesus senantiasa. Terima kasih Tuhan. Aku serahkan hidup anak-anak-Mu semuanya ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah sampai di awal Juni 2021 semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga sudah melakukan perjamuan kudus dan kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus pada setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu Tuhan yang berada di tempat mereka masing-masing. Nah kami tahu Tuhan Yesus bahwa kami butuh firman-Mu untuk menguatkan setiap kami agar iman kami semakin teguh di dalam Tuhan dan mampukan kami ya Roh Kudus agar kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita sama-sama bersyukur kita boleh sampai di bulan yang baru di minggu pertama. Dan tadi kita sudah sama-sama melakukan perjamuan kudus Bapak Ibu. Dan kini saatnya kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, melanjutkan khotbah saya minggu lalu, saya sudah katakan bahwa beberapa minggu ke depan saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan buah roh. Jadi ada 9 buah roh, kita sudah mendengarkan tentang kasih, sukacita, dan hari ini tentang damai sejahtera. Tetapi bukan tentang damai sejahteranya ya, secara umum saya mau mengkhususkan, yaitu saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Pembawa Damai. Nah Bapak Ibu, bicara tentang kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu tidak terlepas dari pemberian Tuhan Yesus Kristus kepada kita anak-anaknya. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya, sukacita dan damai sejahteranya bagi kita, maka kita pun dapat mengaplikasikan ketiga hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sama-sama melihat siapakah mereka yang disebut seorang pembawa damai. Kita sama-sama lihat di ayat Matius 5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Yesus katakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Ya, jadi artinya saudaraku, seorang pembawa damai tentu adalah seorang anak Allah. Karena membawa damai adalah salah satu ciri anak-anak Allah, saudara. Jadi bukan hanya ketika kita percaya Kristus kita disebut anak-anak Allah, tetapi ketika kita menjadi pembawa damai pun kita disebut anak-anak Allah. Karena Bapa kita, Tuhan kita adalah Raja Damai, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita untuk menjadi seorang pembawa damai? Atau seperti apa sih ciri seorang pembawa damai? Nah, kita sama-sama belajar supaya kita anak-anak Tuhan benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang membawa damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang yang bukan anak Tuhan. Nah saudara, yang pertama adalah tentu saja kita harus hidup di dalam Kristus. Ya, kita sama-sama melihat ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Dikatakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Jadi tadi saya sudah katakan bahwa yang memberikan kasih, sukacita, dan damai sejahtera adalah Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Mungkin orang-orang yang di luar Kristus berkata bahwa hidup kami baik-baik saja, hidup kami juga damai kok. Mereka merasa bahwa mereka memiliki damai, tapi ternyata kedamaian yang dunia berikan adalah kedamaian yang semu Bapak Ibu. Karena ketika ada masalah datang, ketika ada pergumulan yang harus mereka hadapi, mereka seperti kehilangan damai. Karena ya sekali lagi saya katakan bahwa damai yang diberikan oleh dunia itu damai yang semu, damai yang bersifat sementara. Sedangkan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan buat saudara dan saya adalah damai sejahtera yang sifatnya abadi, yang sifatnya kekal selama-lamanya. Dan itu semua tidak bisa kita beli dengan uang atau apapun saudara. Karena Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita, anak-anaknya. Supaya apa? Supaya ketika kita menjalani hidup kita, seberat apapun masalah yang akan kita hadapi, kita akan tetap memiliki damai di dalam hati kita. Kita tidak akan merasakan kegundahan, atau kita tidak akan terlalu merasakan rasanya berat di dalam hati kita ataupun di dalam hidup kita, karena kita punya kedamaian itu Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita harus hidup di dalam Kristus supaya kita dapat menjadi seorang pembawa damai? Tentu saja tadi saya sudah katakan bahwa orang-orang yang di luar Kristus tidak dapat memiliki damai sejahtera. Dan yang berikutnya adalah karena kita tidak akan mungkin bisa memberikan damai kepada orang lain kalau kita sendiri tidak memiliki damai itu Bapak Ibu. Iya kan? Kita tidak bisa memberikan air minum kepada orang lain kalau kita sendiri tidak punya air. Kita tidak dapat memberikan makanan kepada orang lain kalau kita sendiri tidak punya makanan.
Nah, sama seperti damai sejahtera, apa yang bisa kita berikan buat orang lain? Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai kalau damainya saja kita tidak punya? Kalau hidup kita saja tidak ada yang namanya kedamaian. Jadi kita duluan, kita yang terlebih dahulu harus mengejar kedamaian itu. Kita yang terlebih dahulu harus memiliki kedamaian itu, Bapak Ibu. Dengan cara hidup di dalam Kristus. Karena hanya Kristuslah sumber damai sejahtera satu-satunya yang bersifat kekal dan abadi. Jadi Bapak Ibu, itu adalah poin yang pertama. Jadi untuk dapat menjadi seorang pembawa damai, kita harus benar-benar hidup di dalam Kristus. Nah, berikutnya yang kedua, kita sama-sama melihat ayatnya di dalam ada contoh seorang tokoh di dalam Alkitab, ya Bapak Ibu ya. Sebuah kisah maksud saya. Jadi yang kedua itu dikatakan adalah pendamai adalah seorang yang berinisiatif berdamai dengan orang lain. Atau dengan kata lain, dia yang mau mulai berdamai dengan orang lain terlebih dahulu. Contohnya itu adalah Zakheus. Bapak Ibu bisa baca kisahnya di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Mungkin kita sudah sering mendengar kisah tentang Zakheus ini Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya mengapa Lukas menuliskan tentang kisah Zakheus ini. Karena ternyata ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah Zakheus ini. Dan salah satunya adalah bahwa Zakheus mau menjadi seorang pendamai Bapak Ibu. Bagaimana kisahnya? Kisahnya dimulai adalah ketika Zakheus mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang berada di Yeriko, di kotanya di mana dia berada, di mana dia tinggal. Tetapi karena orang banyak ada di sekitar Tuhan Yesus dan Zakheus itu tubuhnya pendek, dia tidak dapat melihat Yesus secara langsung. Dan apa yang terjadi? Dia naik ke atas pohon ara untuk dapat melihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat Zakheus ketika itu dan menyuruh dia turun. Turunlah Zakheus, aku mau menumpang di rumahmu. Dan apa yang terjadi ketika Yesus menumpang makan di rumah Zakheus? Orang banyak berkata bahwa mengapa Yesus duduk makan bersama dengan orang berdosa, karena Zakheus adalah seorang pemungut cukai, dan seorang pemungut cukai saat itu terkenal dengan kesalahannya atau dengan dosa yang mereka katakan bahwa dia suka merampas harta orang-orang yang miskin, Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus? Perjumpaan Zakheus dengan Tuhan Yesus membuat Zakheus berubah, Bapak Ibu. Zakheus yang tadinya seorang pemungut cukai, dia juga adalah seorang yang kaya, dan ketika itu hatinya tersentuh, Bapak Ibu. Dia tersentuh akan kasih yang Yesus berikan baginya pada saat itu. Bukti kasih Yesus adalah karena Yesus mau makan dengan dia yang kata orang banyak adalah orang berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah memandang latar belakang Zakheus ketika itu. Dan termasuk saat ini juga Tuhan Yesus tidak pernah melihat latar belakang Bapak Ibu semua. Kita semua di hadapan Tuhan Yesus telah memilih kita dan tidak pernah melihat siapa kita sebelumnya Bapak Ibu. Nah, kembali kepada Zakheus, kita melihat bahwa perjumpaannya dengan Tuhan Yesus membuat dia berubah, dan kita melihat ayatnya di ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Lukas 19 ayat ke-8 dikatakan, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, Bapak Ibu bisa melihat sendiri bahwa dikatakan apa? Dia mau memberikan setengah dari hartanya, dari apa yang dia miliki kepada orang-orang yang miskin. Karena Zakheus ini orang yang kaya Bapak Ibu. Dan dikatakan apa? 4 kali lipat dia akan mengembalikan apa yang sudah dia rampas. Nah, saudara bisa lihat, bisa bayangkan di sini bahwa Zakheus melakukan hal ini karena dia sudah merasakan kedamaian di dalam hatinya. Dia sudah merasakan kasih Tuhan, sukacita ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dan terutama dia tahu bahwa banyak orang tidak suka sama dia. Banyak orang yang tidak menyukai Zakheus karena perbuatan yang sudah dia lakukan selama ini. Ketika dia merampas harta orang lain, ketika dia merampas harta orang-orang yang mungkin lebih kekurangan daripada dia, mungkin memperkaya diri dengan harta orang lain. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak mau selamanya menjadi musuh dari orang lain. Ya, dia mau mengembalikan itu, dia mau berusaha untuk hidup damai dengan semua orang, Bapak Ibu.
Dan ini adalah ciri seorang pendamai, di mana pendamai adalah seorang yang memiliki inisiatif atau yang berinisiatif berdamai dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikatakan apa? Kitab Ibrani mengatakan bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, Zakheus berusaha untuk hidup damai dengan semua orang dengan cara mengembalikan sebanyak 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah dia rampas dan memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Nah, Bapak Ibu, tugas kita sebagai anak-anak Allah atau sebagai seorang pendamai, pembawa damai adalah kita harus berusaha hidup damai dengan orang lain. Siapa yang harus berusaha? Kita. Kita yang adalah anak-anak Allah, kita yang mengasihi Tuhan, kita yang harus berusaha hidup damai dengan orang lain. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan berusaha untuk mentaati setiap firman Tuhan yang tertulis tanpa terkecuali, Bapak Ibu. Nah, persoalannya sekarang adalah terkadang untuk memulai hidup damai dengan orang lain atau untuk memulainya, tentu saja kita harus meminta maaf terlebih dahulu ketika memang kita sedang memiliki masalah dengan orang lain, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hidup itu bukan tentang siapa yang salah, siapa yang benar, bukan juga tentang siapa yang menang, siapa yang kalah kalau minta maaf duluan ya. Karena kita ini adalah makhluk sosial dan kita memiliki ketergantungan dengan orang lain. Siapa tahu di kemudian hari bahwa orang yang memusuhi kita atau yang kita musuhi, kita akan membutuhkan orang tersebut, Bapak Ibu. Karena itu bisa saja terjadi. Karena firman Tuhan katakan bahwa orang benar hidupnya akan diperdamaikan, musuhnya saja akan diperdamaikan oleh Tuhan. Jadi artinya kalau kita adalah anak-anak Allah, kita adalah orang-orang benar, maka kita tidak akan memiliki musuh dalam hidup kita. Karena apa? Karena musuh kita pun akan diperdamaikan oleh Tuhan dengan kita, dengan caranya Tuhan. Nah, saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa kita yang harus berusaha dan Tuhan yang akan memberikan caranya seperti apa. Tapi ada usaha dari kita untuk melakukannya, Bapak Ibu. Ya, kita perlu untuk menyelesaikan atau untuk berinisiatif berdamai dengan orang lain, Bapak Ibu. Karena kita harus hidup berdampingan. Kita harus hidup menyelaraskan atau hidup harmonis dengan orang lain, Bapak Ibu. Kita harus memiliki satu tujuan, sepikir dan serasa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya kita tetap menjadi seorang anak Allah yang adalah seorang pendamai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan di dalam kitab Filipi Filipi pasal 2 maksud saya, Filipi pasal 2 ayat 2 dan 3 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi Paulus katakan bahwa hendaklah kita sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan kita tidak perlu mencari kepentingan diri kita sendiri. Artinya, dan di ayat yang ketiga dikatakan bahwa dengan rendah hati kita mau menganggap seorang yang lain, menganggap yang orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Artinya kita tidak boleh lagi memiliki keegoisan. Kita tidak boleh lagi mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh lagi mendahulukan kepentingan kita. Tetapi sebaliknya kita harus mendahulukan kepentingan orang lain. Kita harus menganggap orang lain lebih tinggi dari kita. Dan disitulah kita disebut memiliki kerendahan hati sama seperti yang Tuhan Yesus miliki. Karena tanpa kerendahan hati kita tidak mungkin bisa berusaha untuk hidup damai dengan orang lain, Bapak Ibu. Nah, ketika kita mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri, maka kita dengan penuh kerendahan hati dapat meminta maaf terlebih dahulu tanpa merasa bahwa siapa yang benar, siapa yang salah. Tanpa berkata dalam hati kita, kan dia yang salah, bukan saya. Mengapa harus saya yang minta maaf? Karena meminta maaf bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi yang paling penting ketika kita meminta maaf, kita yang sedang berusaha untuk hidup damai dengan orang lain, Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Ya,
Karena apa? Karena ketika kita minta maaf, berarti Bapak Ibu, kita mengakui bahwa kita juga orang yang tidak sempurna. Kita adalah orang-orang yang juga pernah buat salah, ya, punya kekurangan sama seperti orang lain, Bapak Ibu. Nah, ada dua tipe orang ketika dia berbuat salah ya. Ada dua tipe orang. Pertama, ketika seseorang berbuat salah, dia bisa dengan mudah untuk meminta maaf. Tetapi tipe orang yang kedua adalah orang-orang yang gengsi untuk meminta maaf terlebih dahulu. Karena dia merasa kalau saya minta maaf artinya saya mengakui kalau saya kalah dan terlihat lemah di mata orang lain. Tadi sudah saya katakan kan bahwa minta maaf itu untuk berdamai dengan orang lain, Bapak Ibu. Nah, kita harus benar-benar mengakui hal tersebut ya, bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kalau orang lain bisa buat salah, berarti saya pun bisa buat salah. Bapak Ibu pun bisa berbuat salah karena Tuhan menciptakan kita dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada kita. Jadi artinya Bapak Ibu, poin yang kedua ini adalah bahwa kita semua harus berusaha untuk hidup damai dengan orang lain. Kita harus memiliki inisiatif untuk meminta maaf dan untuk memaafkan setiap kesalahan orang-orang terhadap kita. Supaya apa? Supaya kedamaian dapat tercipta di dunia ini, Bapak Ibu. Supaya tidak ada lagi yang saling berselisih dan sebagainya. Jadi poin yang kedua ini adalah kita harus benar-benar belajar untuk menjadi seorang pembawa damai yang memiliki inisiatif untuk berdamai dengan orang lain. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga atau poin yang ketiga, bagaimana ciri seorang pembawa damai atau bagaimana cara kita untuk dapat menjadi seorang pembawa damai. Kita sama-sama melihat Bapak Ibu Saudara di dalam kisah yang kita sudah tahu semua ya. Di mana di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina. Beberapa saat yang lalu juga hal ini pernah disampaikan ya khotbahnya oleh Saudara Zera Yordano ya kalau nggak tentang perempuan yang berzina ini atau tentang hal menghakimi ketika itu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa Tuhan Yesus pada saat itu ya di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini menceritakan bahwa ketika itu para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepada Yesus membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan mereka katakan hal itu bahwa mereka mengatakan bahwa menurut hukum Taurat perempuan yang kedapatan berzina harus dihukum. Mereka melakukan hal itu atau mereka bertanya kepada Yesus karena mereka mau menjebak Yesus. Karena mereka mau mencari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka mau tahu apa yang akan Tuhan Yesus lakukan terhadap orang atau terhadap perempuan yang kedapatan berzina itu. Para ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan bahwa Musa dalam hukum Taurat memberikan perintah bahwa orang-orang yang kedapatan berzina harus dilempari dengan batu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika itu Yesus menulis di tanah. Dan Yesus katakan di ayat yang ke-7 Bapak Ibu setelah Yesus menulis dengan jarinya di tanah. Di ayat yang ke-7 Yesus katakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Menurut saya kalimat atau kata-kata yang Yesus sampaikan ini adalah kalimat yang luar biasa. Yang pasti akan menolak semua orang. Ya, yang pasti akan membuat semua orang tidak mampu menjawab Bapak Ibu. Karena apa? Karena perkataan Yesus ini sungguh-sungguh sangat perkataan yang sungguh luar biasa. Bahwa kalau ada di antara mereka yang tidak berdosa, mereka yang pertama melemparkan batu. Dan tentu saja tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa ketika itu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, firman Tuhan katakan. Berarti kalau perempuan yang berbuat zina itu dapat melakukan dosa adalah seorang yang berdosa, maka para ahli Taurat dan orang Farisi pun mereka memiliki dosa mereka masing-masing. Sehingga apa? Sehingga tidak ada satu orang pun yang berhak menghakimi perempuan yang kedapatan berzina ini Bapak Ibu. Nah,
Tuhan Yesus di sini sangat berperan penting dalam kehidupan perempuan yang perzinahan ini. Mengapa? Karena kita melihat di ayat yang ke-10 dan 11 Tuhan Yesus katakan, oke, di ayat sebelumnya bahwa setelah Yesus mengatakan demikian, satu persatu dari ahli Taurat dan orang Farisi itu pergi meninggalkan Yesus. Dan hanya tinggal Yesus dan perempuan itu yang tetap di tempatnya, Bapak Ibu. Lalu di ayat yang 10 dan 11 Tuhan Yesus mengatakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya di ayat 11, jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, Bapak Ibu, kita dapat melihat di sini bahwa Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak melihat perempuan itu, dia tidak membenci perempuan itu karena dosa yang dia lakukan. Tuhan Yesus membenci dosa, tapi Tuhan Yesus tidak pernah membenci seorang pendosa. Dan kita melihat di sini bahwa Yesus adalah Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Dia memberikan contoh dan teladan bagi kita bagaimana seorang pendamai harus berlaku. Ya, Yesus adalah contoh dan teladan yang luar biasa bagi kita anak-anaknya. Dan di poin yang ketiga adalah pendamai adalah seorang yang mau dan mampu menyelesaikan sebuah konflik. Ketika itu Yesus mampu menyelesaikan konflik antara ahli Taurat orang Farisi dengan perempuan yang berbuat zina, Bapak Ibu. Yesus tidak bertindak sebagai seorang yang memperkeruh suasana. Nah, bagaimana dengan kita? Sayangnya saat ini sebuah masalah atau sebuah konflik yang tadinya mungkin kecil hanya antara dua orang, tetapi bisa tiba-tiba menjadi besar karena ada bumbu-bumbu dari luar. Ya, karena ada orang ketiga, keempat, kelima, ke-11, ke-15, ke-20 yang malah coba memperkeruh suasana. Mereka bukan berusaha untuk menjadi pendamai antara dua orang yang sedang berselisih paham, tapi mereka malah membuat kedua orang tersebut makin memanas. Nah, bagaimana dengan kita? Sebagai anak Tuhan, sebagai seorang pendamai, tugas kita adalah menjadi pendamai. Dan dari contoh tadi yang sudah saya sampaikan ketika Yesus menjadi seorang yang benar-benar membawa damai dalam kehidupan perempuan yang berzina itu, kuncinya adalah satu hal Bapak Ibu, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Jadi jangan pernah menghakimi orang lain atas perbuatan yang mereka lakukan, atas dosa yang mereka lakukan. Karena apa? Karena kita bukanlah hakimnya. Karena kita sama sekali tidak berhak menghakimi orang lain. Karena kita pun masih melakukan dosa. Karena kita pun adalah seorang pendosa, Bapak Ibu. Artinya hanya Yesus adalah satu-satunya hakim yang adil yang memiliki hak untuk menghakimi orang lain. Jadi saat ini atau mulai saat ini kalau kita melihat orang lain yang berbuat salah, tugas kita adalah tetap berdoa untuk perubahan hidup orang tersebut, agar orang tersebut dapat bertobat, dan kalaupun kita mau menegur, tegurnya 4 mata dan dengan penuh kasih. Kita tidak perlu menegurnya di depan orang banyak dan mempermalukan orang tersebut, Bapak Ibu. Tapi tugas kita adalah kita akan menegurnya dengan kasih. Menegur dengan kasih bukan dengan cara menghakimi. Ya, jadi kita belajar dari Tuhan Yesus pribadi yang luar biasa. Di mana sebagai seorang pendamai kita harus menjadi seorang pendamai yang mampu menyelesaikan konflik. Menjadi pembawa damai antara orang-orang yang sedang berselisih paham. Sehingga kehadiran kita dinantikan oleh banyak orang, Bapak Ibu. Kalau kita adalah seorang yang memperkeruh suasana, orang pun tidak akan nyaman ketika kita hadir, ketika kita datang gitu ya, ketika ada teman-teman kita lagi kumpul atau mungkin saudara-saudara kita lagi kumpul gitu ya, terus tiba-tiba kita datang, yang ada orang nggak nyaman sama kita. Udah lo kita pergi yuk, ada dia sang pembuat keributan. Tetapi sebaliknya kalau kita adalah seorang pendamai, orang lain nyaman ketika kita hadir, maka mereka dengan senang hati menyambut kita. Dia datang, ayo sini yuk ngobrol bareng. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama belajar hari ini tentang bagaimana kita harus dapat menjadi seorang pendamai. Dan di poin yang ketiga ini kuncinya adalah kita harus bisa menyelesaikan konflik tanpa menghakimi orang lain. Karena penghakiman adalah haknya Tuhan Yesus. Karena Dia adalah hakim yang adil.
Karena bagaimana kita dapat melihat kesalahan orang lain yang jauh dari kita, tapi kita tidak dapat melihat kesalahan di mata kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi sebaiknya kita harus melihat terlebih dahulu ke dalam diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar? Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar kudus dan suci dan tidak pernah melakukan kesalahan? Sehingga kita merasa memiliki hak untuk menghakimi orang lain yang berdosa. Tapi sebaliknya, kita harus tetap mengasihi. Kita harus dengan penuh kasih berusaha untuk mengasihi orang-orang yang berbuat dosa dan berusaha untuk menjadi pendamai antara kedua orang, antara dua orang atau dua kelompok yang sedang berselisih paham atau yang sedang memiliki konflik, Bapak Ibu. Saya terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan ini, tapi saya percaya bahwa ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita semua yang memimpin kita selama kita hidup di dunia ini, maka kita dapat menghasilkan buah roh damai sejahtera. Kita dapat menjadi seorang pembawa damai dan dikatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ada 3 hal cara yang akan saya simpulkan, Bapak Ibu. Khotbah saya ini ada 3 cara di mana kita dapat menjadi seorang pembawa damai. Yang pertama tentu saja kita harus hidup di dalam Kristus. Yang kedua adalah bahwa kita harus menjadi seorang pendamai yang berinisiatif berdamai dengan orang lain. Dan yang ketiga, kita harus menjadi seorang pendamai yang mau dan mampu menyelesaikan sebuah konflik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan mampu melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua bersama dengan pimpinan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang akan mengajarkannya lebih lagi, memampukan kita untuk lebih lagi mengerti bagaimana cara kita untuk menjadi seorang pendamai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan saya akan tutup ibadah ini dengan doa berkat. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah online siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.